Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian tengah praktikum mata kuliah text mining, yaitu analisis memakai Orange, yang dimana presentasi ini akan membahas proyek pengolahan data teks mulai dari tahap preprocessing hingga analisis yang dilakukan pada dataset kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Muhammad Alfa Maulana dengan NPM 065 123 148. Perkenalkan, nama saya Raffi Mahdafika dengan NPM 065 123 135. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana Saputra dengan NPM 065 123 136. Di sini kami membaginya menjadi 3 proses ya, yang dimana ada pre-processing, clustering, dan juga klasifikasi. Yang dimana pre-processing ini akan dijelaskan oleh Raffi Mahdafika. Silahkan Raffi. Pertama-tama di sini kita akan menginportkan teks dengan format TXT dan nama dataset baru. Untuk teksnya sendiri di sini terdiri dari 90 teks atau 90 cerita. Di sini terdiri dari 4 genre, yaitu ada fabel, legenda, mitos, dan sage. Nah, jadi di sini ada word cloud, yang dimana word cloud ini masih berantakan, masih ada tanda titik, tanda koma, dan di sini juga ada pre-processing text, di mana kita melakukan transformasi, yaitu lowercase, remove action, parse HTML, dan remove URL, atau kita menghapus kalau ada linknya. Di sini juga kita tokenization dengan word punctuation. Filteringnya di sini kita pakai stop word dengan bahasa Indonesia. Terus kita juga filtering number, regex, dan post tag. Jadi di sini kita juga melakukan lowercase. Di sini ada hasil word cloud setelah preprocessing, di mana kata yang paling banyak muncul itu putri, dan ini yang lainnya. Kemudian di sini ada back of word, yang dimana term frekuensinya itu adalah count, yang dimana dia itu menghitung jumlah kemunculan data untuk dokumen frekuensinya IDF, dan regularization-nya itu non. Sini kita melakukan Python script, yang dimana dari codingan ini, ya intinya itu adalah kita akan menampilkan kata kunci dari setiap cerita. Selain itu, kita juga membantu memahami isi dokumen secara cepat, mendukung analisis genre cerita, dan terakhir menunjukkan bahwa kita pakai Python script ini untuk ekstrak keyword, yang dimana nanti akan memunculkan kata kuncinya. Di sini ada dokumennya, terus ada temanya, dan ini keyword atau kata kuncinya. Di sini saya pakai hanya dua saja yang muncul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah clustering, yang akan dijelaskan oleh teman saya, ada Maulana Saputra. Boleh. Kemudian di sini ada kita akan melakukan back of words, yaitu mengubah teks menjadi numerik dengan dokumen frekuensi IDF dan regulasinya non. Kegeser. Bentar. Kemudian di sini ada kami, kita membuat 4 kelas atau 4 klaster dengan klaster fabel, sage, mitos, dan juga legenda. Kemudian kita akan lanjut ke siluet plotnya dulu. Siluet dulu, Pak. Oke, di sini ada siluet plotnya. Di sini terlihat uh, banyak yang negatif ya, atau bercampur. Jadi, langsung ke tesinnya, Pak. Di sini juga terlihat ada beberapa klaster yang tercampur, sebagaimana tadi pada siluet plotnya banyak yang negatif. Jadi di sini bisa terlihat seperti warna biru itu sage, merah itu legenda, hijau fabel, dan kuning itu mitos. Lanjut, Bro. Kemudian di sini ada hasil si clusteringnya. Seperti yang tadi ya, untuk dongeng ayam dan elang itu termasuk fabel atau dongeng-dongeng yang berhubungan dengan hewan atau binatang.
dengan siluet pelutnya, sebagaimana kita bisa melihat nilai kekuatan dari si dongeng tersebut. Udah, Pio? Kemudian ada distance. Di sini desainnya menggunakan compare rows dan distance matrix-nya cosine. Lanjut ke hierarchical clustering. Di sini juga bisa melihat hierarchical clustering-nya. Ada clustering 1, di situ bisa terlihat berwarna biru. Clustering 2, semuanya sudah terpisah-pisah masuk ke dalam kelompoknya sesuai dengan tingkat kemiripan kata-katanya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Alfan Maulana. Ya, di sini kita membaca data tabelnya dulu ya. Nah, ini di data tabelnya ini tuh sudah diklasifikasi yaitu menjadi 4 labelnya, yaitu ada label, legenda, mitos, dan juga satu lagi tuh sage ya. Udah, selanjutnya. Nah, di sini kami memakai dua model klasifikasi ya, yaitu SPM dan juga clusteringnya. Yang dimana modelnya ini tuh untuk membandingkan yang mana yang lebih baik. Kita ke SPM-nya terlebih dahulu. Yang clusteringnya bawah tuh. Logistiknya dulu, logistik regression. Wait. Lemot bentar. Dan di sini logistik regressionnya ya dengan loopnya seperti ini dan loopnya itu 2. Selanjutnya aja ya. Kita ke nomogram ya. Nah, nomogram sendiri di sini gunanya itu untuk melihat kata-kata yang paling berpengaruh terhadap si suatu prediksinya itu kepada si kelasnya. Di sini yang pertama ini ada target kelasnya itu si legenda ya, yang dimana si legenda ini tuh kata-kata yang paling seringnya muncul itu adalah pulau, samosir, toba, dan juga nama. Itu adalah kata-kata yang paling berpengaruh dan juga paling sering banyak munculnya ya. Bisa dilihat yang pertama itu ada pulau, lalu selanjutnya di sini ada sage ya, yang dimana sage ini tuh yang paling penting, yang paling berpengaruh itu tuh ada si putri, pangeran, dan juga lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini untuk mitos itu yang paling berpengaruh itu ada Tirta, manusia, dan juga garam. Selanjutnya. Yang terakhir di sini ada legenda. Yang terakhir di sini ada fabel ya, yang dimana ini tuh yang paling berpengaruhnya itu ada nyamuk, tikus, bangau, elang, dan juga kura ya. Mungkin hanya sekian untuk nomogramnya. Kita lanjutkan saja ke SPM. Nah, ini untuk model SPM-nya kita memilih SPM, memilih tipe SPM-nya yaitu SPM atau juga VSPM. Terus kernelnya juga di sini kita memakai linear dan juga lainnya. Selanjutnya kita ke test and score-nya saja. Nah, di si test and score-nya sendiri di sini kita bisa melihat dari semuanya itu si SPM-nya itu lebih baik ya untuk memprediksi semuanya. Yang dimana si AUC ini tuh si SPM ini tuh masih unggul dari 0,0 itulah. 0,987 dan juga 0,96, yang dimana si AUC ini tuh menunjukkan kemampuan modelnya itu untuk membedakan kelasnya. Lalu si CA-nya ini, si SPM ini juga masih unggul yaitu sebanyak 88 poin, yang dimana si SPM-nya ini 0,890 dan juga si logistik regression-nya ini tuh hanya 0,802 ya, yang dimana si CA ini tuh untuk menunjukkan akurasi modelnya juga si SPM ini tuh udah paling bagus lah dibanding yang si logistic regression ini. Lalu kita ke F1 score-nya, yang dimana si F1 score ini tuh untuk menunjukkan keseimbangan antara precision dan juga si recall-nya ini, yang dimana si precision-nya ini tuh sama bahwa si SPM ini tuh masih lebih bagus daripada si logistic regression. Lalu untuk si recall-nya sendiri di sini untuk menunjukkan kemampuan model menemukan data untuk si kelas aslinya, yaitu bisa diibaratkan kalau fabel itu masuk ke fabel, legenda itu masuk ke legenda, dan juga lainnya. Si recall ini tuh masih bagus si SPM, yaitu si SPM itu 0,893 dan juga si logistic regression ini tuh si SPM ini tuh 0,890 dan juga si logistic regression ini tuh sebanyak 0,800
terus 2. Dan untuk si MCC-nya di sini sendiri itu menunjukkan kualitas klasifikasi antara keseluruhan, yang dimana si SPM ini tuh masih unggul ya. Kita bisa melihat keunggulannya itu lumayan jauh. Sebentar, ke nggak ke zoom bentar. Yang dimana si SPM ini tuh sebanyak 0,855 dan juga si MCC si logistiknya itu hanya 752. Terpautnya itu lumayan ya, sekitar 100. Selanjutnya kita ke composition matrixnya saja. Kesimpulannya ya tadi si SPM itu lebih baik lah intinya daripada si logistic regression dari segala rupanya ya. Nah di sini untuk si confusion matrixnya sendiri itu dari si Sage-nya itu 19 modelnya itu menebak benar dan juga 2 modelnya itu menebak mitos dan juga 1 modelnya itu menebak fabel. Bisa diibaratkan cuma 3 lah yang salah kan. Untuk si mitosnya sendiri di sini lebih bagus, malah si mitos itu 22 modelnya itu menebak benar dan juga cuma 1 saja yang menebak salah, yaitu pada legenda. Untuk legendanya sendiri di sini ada 21 yang menebak benar dan juga 2 salah, yaitu menebak mitos. Dan juga untuk si fabel di sini kita mempunyai banyak masalahnya lah, banyak yang salahnya ya. Si fabel ini cuma menebak benarnya itu cuma 11 aja, dan juga si menebak mitosnya itu lumayan banyak tuh 8 kan, dan juga si legendanya ini tuh 4. Mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Raffi Mahdafika, silakan. Selanjutnya di sini ada erosion knowledge yang dimana hasil dari erosion sendiri di sini SPM itu paling bagus ya, artinya untuk klasifikasinya hampir beberapa tebakan gitu SPM melakukan prediksi dengan benar. Selanjutnya di sini kita akan melakukan prediksi di mana kita akan mengimport dokumen baru. Untuk nama sendiri di sini ada Legenda Nusantara yang dimana isinya itu adalah 30 cerita di Indonesia mulai dari Sangkuriang dan terakhir ada Buaya Kuning. Nah, ini ada hasil prediksinya. Kemudian di sini ada tabel atau hasil prediksinya. Nah, untuk prediksinya sendiri di sini untuk Sangkuriang tebakan benar yaitu sebagai legenda. Untuk Melin Gundang juga tebakan benar sebagai legenda dan di sini ada sedikit kesalahan penebakan yang dimana si miskin batu belah ini harusnya ini termasuknya legenda, tapi karena kita menggunakan logistic regression tadi untuk melakukan prediksinya di sini ditebaknya oleh Fabel mungkin karena ada beberapa kata yang mirip atau sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.